Kita akan lihat siapa yang akan menjadi rajanya di lap pertama kita kali ini. Namun mereka pastinya akan menjaga pace satu demi satu, di mana warna yang paling mentereng di sana berwarna merah, one and only, berada di urutan yang ketiganya. Teman-teman komunitas yang benar-benar mengikut sertakan dan melihat, menerapkan langsung pergerakan dari baik dari setiap racing line, riding position, dan juga mengontrol dari setiap throttle demi throttle, braking demi braking. 57 terlihat Igede Pasek, Wiradianadia, dan terlihat juga ada Erik Saputra yang memaintain urutannya di sana untuk bisa melihat dan akan naik juga karena istri tercinta dan juga buah hati tercinta Sinara hadir juga untuk mensupport dedinya di sini. Dan lihat dengan melakukan overtake 57 Igede Pasek, nice smooth namun di blocking dengan cepat seperti dari Mr. Erik Saputra. Cukup cerdik ya, cukup cerdik pergerakannya. Kita perhatikan sebuah momen yang sangat apik dilakukan oleh Erik Saputra untuk membalas lagi kekalahannya ketika ia akan sedikit terdorong keberadaannya oleh sang lawan Igede Pasek yang nampaknya karakter motornya ini begitu bagus, Bung. Dan kalau kita perhatikan power yang dimiliki oleh Igede Pasek bisa saja merubah kedudukan Erik Saputra. Pertarungan mulai ada gap di antara Erik Saputra dengan dua pembalap yang berada pada posisi chaser. Apa yang akan dilakukan kita lihat bersama. Akankah Krishna Aditya terus membayangi laju dari Igede Pasek? Ini berbahaya sekali bila Igede Pasek dalam mengatur line lajunya balapan tidak berada pada titik yang konstan dan konsisten. Ini justru bisa bersinggungan langsung atau terjadi belum saya berbicara, justru ada pembalap yang berada di bagian belakang, Bung, yang terpelanting di sana. Terlalu overshot sepertinya. Namun back on the track nampaknya semoga saja tidak ada kendala. Dan terlihat ada satu yang harus masuk ke dalam pit pada saat sesi warm up, sepertinya terjatuh tadi Koko Helmi sepertinya. Dan inilah dia replay dari mereka memulai jalannya start. Zero accident, zero mistake. Mereka tidak ada jump start sama sekali. Cukup baik, clear start dari 11 starter kita. Dan melihat, dan sekarang ini fight di mana Mr. Erik Saputra akan menerapkan seperti dari si Bangau Putih sepertinya ya. Rekan setimnya juga ya, namun berbeda kelas saja. Iya, berbeda usia juga. Betul sekali. Dan kalau kita perhatikan fight justru ditunjukkan oleh Krishna Aditya, Bung. Krishna Aditya yang terus melakukan pressure dan ini nampaknya gelombang pergerakan pacuan yang ditunjukkan oleh Krishna Aditya sudah mulai mendapatkan tempat, Bung, berada di posisi kedua. Ia menggeser keberadaan Igede Pasek yang terlalu lama bermain-main di depannya. Mungkin dia tidak tahan, Bung, untuk berada di posisi belakang Igede Pasek. Pembalap 68 Krishna Aditya langsung menekan laju motornya dengan speed yang begitu kencang. Sementara kita berbicara dari jalannya balapan, nampaknya sang anggota Pol Airut Polda Bali, Iputu Adi Kartika Putra yang harus tercecer dari jalannya balapan. Dia nampaknya yang tadi terpelanting, Bung, yang terjatuh. Dan nampaknya apakah pit in hingga saat ini belum tercover kembali oleh kamera kami dan juga keberadaan kontrol kami, Bung. Tidak terdetek dari lap yang sudah dijalankan. Sepertinya memang harus masuk ke dalam pit untuk bisa melakukan dari reparasi yang cepat untuk nantinya pada saat race kedua di hari esok. Dan terlihat juga tenang bahwa Mr. Erik sempat berada di atas angin, namun ternyata gerbang dibuka untuk Krishna Aditya sehingga dia bisa cutting the gap, cutting the time untuk bisa memberikan gangguan yang cukup serius dan menjadi yang tercepat memasuki lap yang kedua, yaitu adalah 1 menit 57.213. Ini harus berhati-hati karena gap berhasil dikikis oleh Krishna Aditya untuk Erik Saputra. Sempat 0,9 detik, sekarang hanya tersisa 0,6 detik saja. Angka yang cukup serius untuk bisa menjadi evaluasi dengan tim Rey Ratu Kore di sana nantinya, memberikan insight untuk Erik Saputra di kelas Sport 250cc komunitas ini. Nampaknya ambisi besar dari Krishna Aditya dengan timnya pastinya terlihat dengan sangat nyata ya. Terasa dari studio kita di sini dengan timnya Dewata Racing Team, salah satu jagoan dari rider Bali kita di sini, di mana benar-benar salah satu kontender serius untuk Mr. Erik Saputra. Riding stylenya terlihat
terlihat dan kentara sekali kalau kita perhatikan pembalap ini melakukan sebuah pressure, namun nampaknya melemah Bung, ada ancaman. Erik Saputra tampaknya sudah mulai ditempel dan begitu rapat. Apa yang akan dilakukan ketiga pembalap dalam sektor yang sama Bung, dan pergerakannya nampaknya kali ini akan terjadi pergeseran di antara tiga pembalap. Siapakah yang akan unggul dari pertarungan? Ada Erik, Krishna dan juga Igede Pasek, dan kita akan merasakan kekuatan ketiganya untuk menyelesaikan putaran yang berikutnya. Dan dari jalannya balapan ini tentu diingat Bung Alex, ada pembalap yang memiliki poin tertinggi yakni Yosep Kurniawan Subagio, 3 Kurnia Daikin Racing Team, namun saat ini keberadaannya memang belum berada di top 3. Betul sekali, dia berada di urutan yang kelima, harus berhati-hati karena gap poinnya hanya selisih dari sekitar 9 ataupun 19 poin saja bersama dengan Kadek Agus Widiantoro di sana. Namun terlihat bahwa nampaknya transition gear ataupun downshift gear dari Erik Saputra terlihat cukup struggle, cukup kesulitan di sana. Semoga saja tidak ada mechanical problem. Dan apa ground yang terjadi oleh Krishna Aditya pada saat memasuki straight di sana? Hampir slipstreaming dan juga saling side by side. Siapa yang masuk duluan kepalanya? Ini dia. Igede Pasek melempar tapi kembali Bung, diambil alih. Cermat sekali rupanya pembalap Krishna Aditya. 2 pembalap yang hadir nampaknya dari Bali Bung. Pada siang hari ini memberikan tontonan yang cukup menarik. 2 merek yang berbeda yakni Honda dan Yamaha. Mereka berduel keduanya untuk memperebutkan posisi utama yang saat ini tengah dimiliki oleh Erik Saputra. Erik Saputra masih tetap leading on group, dan kita perhatikan Erik Saputra nampaknya tahu bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan Krishna Aditya tidak main-main dan bukan main, dan nampaknya sudah mulai membayangi Bung, dan berbahaya sekali ini dia Bung. Masuk dari dalam, berusaha. Oke, dilepas saja. Memang terlalu struggle di sini. Mr. Erik memasuki dari tikungan 10-nya. Terlihat hampir saja bubbling terjadi dari ataupun bergerak roda bagian belakang untuk Erik Saputra, sehingga harus mengendurkan gasnya dengan cepat. Untung saja nice save dari Erik Saputra, diberikan pintu terbuka untuk Krishna. Namun tidak apa-apa, masih ada chance di 3 lap ini. Half dari lap sudah berjalan cukup baik. Cukup banyak drama, skenario terus berubah-ubah. Krishna Aditya salah satu kontender besar untuk bisa naik ke podium pertama. Namun Erik Saputra tahu dia masih memiliki chance. Pasti terlihat masih sangat rapat. Belum bisa diprediksi di awal seperti ini. Nah, inilah dia gaya yang berbeda. Oke. Berbahaya sekali. Apa yang apa yang dilakukan Erik Saputra yang justru dikhawatirkan Bung. Lagi dan lagi kekhawatiran kita nampaknya terjadi kali ini. Hal yang tidak diinginkan untuk Erik Saputra dan juga teman-temannya di sana. Namun dampaknya terlihat, pergerakannya terlihat bukan berada di racing line terbaiknya, sehingga no gripping dari bannya dan juga slide, overslide tidak ada Bung. Betul di sini Erik Saputra terlalu nafsu untuk memaksakan diri masuk ke depan, mengembalikan posisinya yang diambil alih oleh Krishna Aditya, dan kontrol bahwa beberapa meter lagi ada tikungan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Motor ini berguncang Bung, akhirnya mau tidak mau ia harus tertinggal dari jalannya balapan. Kembali kita lihat duo Bali saat ini Bung yang ada di depan, dan kita nantikan Yosep Kurniawan Subagio apakah bisa mendekat pada mereka yang berada di urutan terbaik. Ya, inilah gambaran catatan posisi pembalap-pembalap yang ada di bagian track, dan ini di mana momen memang terlalu melebar sekali, overpower, kemudian kan dia akan kembali masuk ke tikungan berikutnya. Dan di sini yang tidak bisa dikendalikan motor ini dengan baik, dia tidak bisa menopang laju motornya dengan sempurna, dan akhirnya mau tidak mau ada gesekan jatuh pun. Namun tidak perlu berkecil hati, pastinya masih ada race kedua di hari Minggu besok untuk bisa persaingannya kembali teruji dan juga kembali tersaji untuk para seluruh fans Mr. Erik Saputra dimanapun berada. Dan terlihat nampaknya juga gap sudah mulai diberikan jauh untuk Igede Pasek yang berada di urutan kedua, namun terus ditempel. Dan kali ini kita menuju ke urutan selanjutnya. Yosep mendapatkan keuntungan ya Bung, dari muncul jatuhnya Erik Saputra. Nampaknya Yosep mencoba untuk mengambil celah, dan kalau kita perhatikan Yosep yang bersama
Kadek Dwi Surya Putra. Ini merupakan pembalap yang berada di row kedua, maksud kami di gerbong kedua dalam pertarungan. Dan ia berusaha untuk memastikan dirinya berada di top 3 karena Bung Alek, pembalap ini sudah memiliki poin yang begitu bagus. Yosep Kurniawan Subagio memastikan dirinya untuk bisa tampil di poin-poin teratas. 2 kali balapan atau 2 race yang harus dilakoni, karena hari ini merupakan race pertama, esok race kedua dia akan menambah pundi-pundi poin nampaknya. Dan di layar Anda saat ini Krisna Aditya masih tetap menjadi leader jalannya balapan. Sudah memasuki setengah perjalanan dari total 17 tikungan Pertamina Mandalika International Circuit. Dari Krisna Aditya memasuki last lap. This is last lap for this class Sport 250cc Community, di mana hampir dipastikan dia akan menyambut terlebih dahulu untuk dari finish line dan juga pengibaran bendera. Apakah kembali lagi pengibaran bendera nantinya akan dikibarkan oleh Bapak Fajar Joko Santoso? Karena tadi pada saat di kelas National Sport 250cc beliau diberikan kepercayaan untuk mengibarkan bendera finish untuk sang juara-juara di kelas ataupun di kelas yang pertama, race pertama kita dari National Sport 250cc. Turn 11, turn 12 dari Krisna Aditya, easy peasy, terlihat tidak ada masalah untuk pergerakannya di sini hadirin sekalian. Menyisakan 5 tikungan lagi ataupun 5 cornering lagi untuk dirinya bisa mengakuisisi, mematenkan posisi pertamanya. Otomatis 25 poin akan diboyong di hari Sabtu ini untuk dirinya. Dan terlihat bahwa Igede Pasek mungkin harus mengikhlaskan persaingan urutan pertamanya. Mungkin motornya kalah power di race kita kali ini. Dan this is the last corner, memasuki tikungan terakhir dari sirkuit kebanggaan Indonesia, the last sector. Dan this is it, we got the winner. Kita mendapatkan juaranya, Krisna Aditya. Krisna Aditya Finish Bung dengan baik. Krisna Aditya menyelesaikan jalannya balapan dan disusul oleh Igede Pasek yang berada di urutan kedua. Ketiga ada Kadek Dwi, merupakan pembalap yang hadir dari Pulau Dewata, Bali, Honda TMS 158. Sementara posisi keempat ada Yosep dan posisi kelima Iputu Dedi Mahardiana. Ya, itulah dia teman-teman semuanya, hasil konkret untuk bisa kita saksikan bersama-sama. Congratulations for all the winners. Dan sesaat lagi kita juga akan menyaksikan sesi interview singkat untuk para juara-juara di kelas ini, di mana kami ucapkan sekali lagi selamat untuk kelas-kelas kita ataupun juara-juara dari Sport 250cc Community. Nantinya partner saya Mr. Oren Sugawa yang akan menyambut di podium seremoni dan juga di area platform untuk sesi interview. 2 race di hari Sabtu ini. Race pertamanya pastinya sudah kita helatkan dengan sangat luar biasa baik. So many drama untuk 2 race kita, namun the show must go on. Everything can be happen, apapun bisa terjadi, dan harap dipersiapkan bagi para seluruh fans kita akan segera melihat dan menyaksikan jagoan-jagoan para pemuda-pemuda, para pebalap cilik kita under 15 tahun yang akan meramaikan di race ketiga kita dari National Junior Sport 150cc under 15. Congratulations, inilah dia final result. Krisna Aditya dari Dewata Racing Team Bali, Igede Pasek dari Bali juga, congratulations. Kadek Dwi Surya dari Bali juga nampaknya mengokohkan namanya di race pertama kita kali ini. Pastinya tadi ada begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Sayang seribu sayang untuk Mr. Eric Saputra. Comeback stronger, jangan berkecil hati. Masih ada race kedua di hari Minggu esok untuk bisa menancapkan tim dan juga nama dirimu di podium terbaik ataupun podium teratas. Dan terbaik pertama Krisna Aditya, 2 Igede Pasek, 3 Kadek Dwi Surya Putra, 4 Yosep Kurniawan Subagio, dan 5 Iputu Dedi Marjana, Eldar Galiulin dan juga Roni Sulbiakto dan juga Mr. Eric Saputra finish di posisi yang ke-8-nya, dan di 9 Albert W. Twilanda. Nampaknya ada 2 starter yang do not finish dan juga 1 do not start, yaitu adalah Iputu Adi Kartika Putra dan juga Koko Helmi. This is the final result. This is the final board kita untuk teman-teman bisa melihat
Dimana suatu kebanggaan pastinya teman-teman komunitas ini bisa memberikan sebuah atensi yang sangat baik, menghibur para penonton-penonton dari Pertamina Mandalika Racing Series. Jangan lupa juga untuk teman-teman subscribe channel YouTube dari Mandalika Racing Series, dan mungkin lebih nyaman menyaksikan dari Facebook, silakan cari dari fanpage Mandalika Racing Series. Jangan lupa untuk di-follow juga, karena kita menyiarkan langsung 2 sumber akses untuk teman-teman, baik dari YouTube dan juga Facebook, di mana para juara-juara kita disambut oleh dari masing-masing timnya di sana. Congratulations guys, Krisna Aditya, IGD Pasek dan juga Kadek Dwi Surya Putra. Inilah dia untuk terbaik pertama kita, dengan senyum sumringah dari Dewata Racing Team mendapatkan big applause, big congratulations untuk hasil ciamik dirinya. Nice. Dan kita juga melihat nantinya sesaat lagi untuk melihat pergerakan dari terbaik kedua yang nantinya akan mengisi Park Fermi, dan kawan saya di sana, senior saya di sana, mentor saya juga di sana, Mr. Orin Sugawa, yang akan melakukan sesi interview singkat di area Park Fermi untuk Krisna Aditya, IGD Pasek dan juga Kadek Dwi Surya Putra. Kami persilakan Mr. Orin Sugawa untuk menghandle sesi Park Fermi dan juga podium seremoni. Iya, terima kasih Alek, dan nampaknya saat ini di tempat kami telah bergabung para juara di Kompro. Oke, dan sudah bersama saya sang juara, boleh Kadek IGD Pasek ya. IGD Pasek Wira, bagaimana pertarungan hari ini? Pertarungan kali ini cukup seru. Saya hanya mengikuti saja dari belakang dan mengambil kesempatan. Ya. Dengan jatuhnya pembalap yang berada di posisi paling depan, Anda tampaknya sepertinya diuntungkan sekali untuk bisa masuk di podium utama ini. Ya betul. Dengan terjatuhnya Erik Saputra, saya menjadi posisi pertama di kelas komunitas pro, dan Astungkare saya bisa mencapai juara 1. Saya ingin berterima kasih kepada tim dan coach saya sendiri. Oke, selamat untuk para juara, karena ini ada 2 kelas, maka saya akan saja menuju ke podium. Kita akan segera bergantian dengan prosesi penganugerahan pemenang, karena ada 2 kelas yang berbeda. Sekali lagi untuk Anda para pemirsa yang berada di rumah, kami informasikan bahwa sesaat lagi akan segera kami nobatkan, karena ini ada 2 kategori yang berbeda dalam satu perlombaan. Untuk itu kita tidak berlama-lama untuk melakukan interview. Kita akan segera naikkan para juara ke atas podium.
menganugerahkan tanda penghargaan bagi para juara. Posisi ketiga akan diserahkan oleh Bapak Arif dari MS Glow Foreman. Disilakan. Ya, inilah juara ketiga yang akan diserahkan oleh Bapak Arif dari MS Glow Foreman. Roni Sulbiakto. Sementara peringkat kedua akan diserahkan oleh Ari Iksan dari Carglass. Disilakan. Peringkat kedua ada pembalap 158 Kadek Dwi Surya Honda TMS 158 Bali. Dan berikutnya berkenan untuk menganugerahkan tanda penghargaan Bapak Iqbal dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Disilakan. Kepada peringkat pertama kita yang tentunya saat ini sudah berada di sana, Igede Pasek. Baik, inilah sang juara kita, Igede Pasek. Mohon berkenan Pak Arif, kemudian Pak Iksan untuk foto bersama dengan para juara. Baik, trofinya diangkat para pemenang. Terima kasih dan selamat kepada para juara. Ya, selanjutnya kita ke community. Dipersilakan Bapak-bapak untuk mengambil tempat di belakang podium. Mari kita nantikan untuk kehadiran tiga terbaik di community. Juara ketiga Iputu Dedi Marjana. Dan peringkat kedua ada Yosep Kurniawan. Sementara di diraih oleh posisi utama kita ada Krishna Aditya. Silakan Krishna Aditya dari Dewata Racing. Berkenan kembali menyerahkan tanda penghargaan. Posisi ketiga Bapak Arif dari MS Glow Foreman. Peringkat ketiga Iputu Dedi Marjana Racing Team atau MRT. Sementara kembali dipersilakan Bapak Iksan kepada peringkat kedua dari Carglass. Disilakan Bapak Iksan Ari untuk peringkat kedua, dan peringkat utama dipersilakan Bapak Iqbal dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Dianugerahkan tanda penghargaan pada Krishna Aditya. The best rider kita di 250 community saat ini tengah menerima tanda penghargaan, dan dipersilakan Bapak untuk foto bersama kembali dengan para juara. Trofinya diangkat para juara dan mohon untuk berdiri satu step naik kembali yang berada di posisi 2 dan 3. Bergabung di atas, angkat tinggi-tinggi tanda penghargaannya.